Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberi kekuatan, dan sudah menyertai kami sampai di tempat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan kami semuanya, puji-pujian, firman-Mu, dan semuanya pemain musik, urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.
Satu kebenaran firman Tuhan akan disampaikan pada saat ini, bahwa hidup kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sempurna, hanya Dia yang mulia, Dia yang sanggup melakukan segala perkara juga atas kehidupan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Bapak Ibu sekalian, persembahan akan dikumpulkan di rumah atau waktu kita ibadah di rumah masing-masing. Jadi ada persembahan, kemudian nanti dimasukkan di amplop, lalu nanti saat kita beribadah di gereja nanti itu nanti akan dibawa ke gereja atau dikumpulkan di gereja lagi. Itu tentang persembahan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada waktu kita ibadah, apakah itu ibadah minggu, ibadah komsel, nanti persembahannya dimasukkan di amplop. Nanti setelah kita sudah ke gereja, nanti ibadah di gereja, itu nanti dibawa masing-masing dan dikumpulkan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat persembahan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sudah memberkati hidup kami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan, tetapi Tuhan selalu menyediakan, mencukupi. Terima kasih buat segala berkat Tuhan, baik berkat rohani dan jasmani yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami akan mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa supaya setiap persembahan ini menjadi persembahan yang sungguh-sungguh, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan ini akan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, supaya melalui persembahan ini, pekerjaanmu, nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Berkati setiap tangan-tangan, setiap jemaatmu yang sudah mempersembahkan persembahannya, kau akan melimpahkan kasih karunia dan berkat Tuhan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan semuanya ini kepada Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi pendengaran hati kami, supaya kami sungguh-sungguh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya semua kita diberkati, kita semua penuh dengan sukacita, kita semua menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendengar firman Tuhan, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, jemaat yang sehat. Jemaat yang sehat atau gereja yang sehat. Orang yang sehat fisiknya, dia pasti punya tenaga, punya semangat, punya kekuatan, dan dia akan punya aktivitas yang baik, yang tinggi juga. Secara rohani juga, jemaat yang sehat, gereja yang sehat, itu juga pasti ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita, ya. Dan juga hidupnya akan membawa sukacita kepada orang lain. Kita akan melihat, kita akan mendengar firman Tuhan ini, bagaimana ciri gereja yang sehat. Ciri gereja yang sehat. Yang pertama, gereja yang sehat itu hati yang selalu bersukacita, ya. Gereja yang sehat itu adalah hati yang selalu bersukacita. Dalam firman Tuhan mengatakan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, dikatakan saudara sekalian bahwa sidang jemaat atau jemaat itu mereka bergembira, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi orang yang sehat imannya secara rohani, dia akan bersukacita, dia akan bergembira.
tidak seperti sekarang itu banyak orang yang susah, yang sedih ya, yang merasa takut ya. Tetapi orang yang sehat rohaninya, dia pasti bersukacita ya. Ada sukacita di dalam hati kita. Karena sukacita kita berasal dari Tuhan. Karena sukacita kita bukan dari dunia ini. Sukacita kita berasal dari Tuhan ya. Sukacita kita berasal dari Allah. Maka kita bisa bersukacita. Seperti yang dikatakan Paulus, kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Ini ciri orang yang sehat rohaninya, bersukacita di dalam Tuhan ya. Tetapi orang yang tidak di dalam Tuhan tentunya tidak bisa bersukacita ya. Kemudian yang kedua, orang yang sehat atau jemaat yang sehat rohaninya adalah jemaat yang suka makan ya secara rohani, atau punya selera makan yang tinggi ya, punya nafsu makan yang baik. Itu kalau sehat. Kalau orang masih sehat itu pingin makan ya, pasti pingin makan. Tetapi kalau sudah tidak sehat, tidak doyan makan dia. Secara rohani juga orang yang sehat secara rohani, dia akan suka makan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Dikatakan saudara sekalian bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dikatakan saudara sekalian firman Tuhan, kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang malam. Itu adalah orang yang sehat. Raja Daud mengatakan, hatiku haus akan Tuhan senantiasa ya. Hatiku haus akan Tuhan. Hatiku rindu akan Tuhan. Orang yang sehat, dia pasti suka akan firman Tuhan. Dia suka merenungkan firman Allah. Sebab firman Allah itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan kekuatan kepada kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, orang yang sehat adalah orang yang selalu suka akan firman Allah dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Firman Tuhan katakan, kalau kita senantiasa merenungkan firman Allah, kita akan menjadi orang-orang yang menikmati anugerah Allah, sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Yang ketiga, orang yang sedang jemaat atau jemaat yang sehat adalah hidup di dalam kesatuan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 mengatakan, jemaat itu mereka sehati, mereka bersatu hati dikatakan. Mereka berkumpul dengan satu hati. Hidup dalam kesatuan. Walaupun kita sekarang tidak bisa berjumpa dengan secara langsung, tetapi hati kita ini saling mengasihi, saling mendoakan, ya, walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tetapi di dalam kasih Tuhan, di dalam Tuhan kita selalu bersatu ya. Kita bersatu hati. Saudara sekalian, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jemaat itu, jemaat yang sehat adalah jemaat yang selalu bersatu hati. Jemaat yang bersatu itu tidak saling apa? Tidak saling menghakimi, tidak saling menyalahkan, ya, tetapi membangun kesatuan. Yesus itu datang bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi untuk mempersatukan. Supaya bersatu, itu kedatangan Tuhan di dunia ini. Supaya bersatu ya, gereja yang sehat itu bersatu hati, ya, saling membangun, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak seperti
sekarang ini ada juga yang dikatakan sering kali apa? Saling menghakimi, saling menyalahkannya. Menyalahkan pendeta, menyalahkan jemaat ya. Gereja yang bersatu tidak seperti itu ya. Saling membangun, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya gereja menjadi gereja yang sungguh-sungguh, gereja yang kuat, sebab gereja yang bersatu adalah gereja yang kuat. Kemudian yang keempat, jemaat yang sehat itu adalah jemaat yang suka beribadah. Dalam firman Tuhan dikatakan, mereka setiap hari mereka beribadah di bait Allah. Jemaat itu selalu beribadah di bait Allah setiap hari. Mereka suka beribadah. Karena ada sukacita di dalam hati mereka. Mereka ada sukacita sehingga mereka suka beribadah kepada Tuhan. Itu mereka bukan karena apa? Karena terpaksa. Tetapi ada kesukaan, ada sukacita. Dikatakan dalam firman Tuhan mereka dengan gembira, dengan sukacita. Beribadah setiap hari di dalam bait Allah. Orang yang sehat rohaninya, dia akan suka beribadah. Suka dia berdoa, suka menyembah Tuhan, ya. Pasti saudara saya lihat. Kalau kita suka menyembah Tuhan, suka datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati, Tuhan itu akan menyatakan anugerahnya, kasihnya kepada kita. Melimpahkan kasih karunia kepada kita. Melimpahkan berkatnya kepada kita. Kehadiran Tuhan itu akan semakin kita nikmati ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, jemaat yang sehat adalah jemaat yang hidup menjadi garam. Menjadi garam ya. Garam itu semua membutuhkan garam. Karena kalau tidak ada garam, maka masakan itu tidak ada rasanya apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5:13, kita adalah garam dunia. Jemaat yang sehat itu hidupnya jadi garam. Bisa membuat orang sukacita, membawa sukacita kepada orang lain, membawa berkat kepada orang lain, membawa kebaikan kepada orang lain. Itu namanya sehat ya. Tapi kalau orang tidak sehat, bagaimana dia bisa menjadi berkat? Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri ya. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Tetapi orang yang sehat itu, dia ingin berbagi. Hidupnya ingin jadi berkat. Seperti dikatakan garam ya. Garam itu membuat masakan jadi enak. Itulah namanya gereja yang sehat. Jadi ada 5 yang kita lihat dalam firman Tuhan. Gereja yang sehat itu ya. Yang terakhir ini dikatakan jadi garam dunia. Jadi garam. Bapak Ibu sekalian, mari kita jadi berkat. Mari kita jadi garam supaya di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, di dalam gereja. Supaya apa? Semua banyak orang menikmati kasih dan anugerah Tuhan dan mereka bersukacita di dalam Tuhan. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami memuji Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami pagi ini. Kami bersyukur karena kami sudah Tuhan sampaikan pesan-pesan Tuhan bahwa kami harus menjadi jemaat yang sehat supaya kami menikmati senantiasa anugerah Allah dalam hidup kami. Berkat Tuhan, kemenangan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Berkatilah firman-Mu supaya firman itu menjadi berkat, menjadi sesuatu yang membuat kami semakin bersukacita, membuat kami semakin bersemangat. Kami tidak merasa takut dengan segala keadaan yang sedang terjadi, di mana sekarang banyak orang yang merasa sedih, merasa khawatir, merasa takut, tetapi kami sebagai anak Tuhan,
kami harus selalu bersukacita, karena sukacita kami asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan meneguhkan firman dalam setiap hati kami. Dan kami sebentar lagi akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah satu dengan lain. Tuhan Yesus, marilah Tuhan Engkau berkati. Tuhan, kami berdoa, ada jemaat mungkin tubuh mereka sedang sakit, kami mohon Tuhan Yesus jamah. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah kuatkan Tuhan, yang susah hiburkan, yang sedang menderita, banyak mungkin mereka sedang mengalami tekanan-tekanan, beban masalah. Kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban, ada pertolongan. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Kami mengucap syukur, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Pulanglah Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pengumuman untuk semua jemaat yang perlu kita perhatikan selama masa-masa ibadah di rumah. Yang pertama, ibadah Jumat Agung akan diadakan besok Jumat, tanggal 10 April 2020, jam 8 pagi. Kemudian nanti akan diadakan perjamuan kudus, dan sidang jemaat supaya menyiapkan teh atau sirup atau anggur juga. Kemudian roti perjamuan ya, roti perjamuan. Atau roti tawar juga bisa ya, roti tawar. Itu yang pertama. Jadi ibadah Jumat Agung maksud saya akan diadakan besok Jumat tanggal 10 April 2020 jam 8 pagi. Diadakan perjamuan kudus dan tolong disiapkan teh, sirup atau anggur, kemudian roti tawar atau roti perjamuan. Untuk komsel, ibadah komsel ini nanti diadakan Rabu jam 7 malam. Ya, nanti akan ada firman yang akan disampaikan untuk komsel. Yang ketiga, ibadah doa malam ya, diadakan setiap hari Jumat malam dimulai jam 7. Ini diadakan di rumah masing-masing ya. Saya rasa itu pengumuman sudah cukup. Tuhan memberkati.